Kembali bersama channel Baby Manhwa, yang akan melanjutkan alur cerita kaisar pemalas tapi overpower. Setelah Wang menghentikan Wen Yuan yang hendak melancarkan serangannya, Wang bersikap rendah diri. Dia mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara, yang pastinya tidak layak diperhatikan olehnya. Wen Yuan begitu kagum dengan kerendah hatian dari Wang. Dia mengetahui bahwa orang di hadapannya yang telah melukai jimat, yang sudah menggunakan Susanoo-nya tempo lalu. Lanjut Wen Yuan mengatakan, jika saja Tuan Wang berada di dinasti Xuan Yue, posisinya pasti tidaklah lebih rendah dari saya. Wang mengaku dirinya hanyalah penduduk gunung biasa, tidak layak atas kekuasaan. Lanjut Wang mengatakan, Tuan Qi sebagai orang yang berpikiran rasional, bagaimana sebaiknya jika Xuan Yue dan Great Sheng tidak mengganggu satu sama lain. Wen Yuan menolak keinginan Wang, dengan alasan, karena Permaisuri Ye telah melakukan pembantaian dalam penaklukan 6 negara. Dan yang aku lakukan di sini hanyalah mencari keadilan. Wang yang mencoba memberi pembelaan kepada Permaisuri Ye, karena, meskipun Permaisuri Ye melakukan penaklukan 6 negara secara paksa, tapi sekarang kita sedang dalam masa damai, ini pasti karena kebijaksanaan beliau. Wen Yuan semakin panas melihat orang di hadapannya begitu cerdas. Saudara Wang ini cukup pandai bicara, tapi sekarang, saya Qi Wen Yuan, datang ke sini untuk membawa Permaisuri Ye. Wang pun masih sopan dan tenang, dia mencoba untuk melerai pertikaian antara kedua dinasti besar. Saya hormati keinginan Anda, sebaiknya kita nikmati obrolan kita dan hindari konflik yang tidak perlu. Wen Yuan masih mengotot ingin membawa Permaisuri Ye, karena menurutnya konflik ini tidak bisa dihentikan. Dia pun menanyakan apakah ada solusi lain. Maka Wang pun merekomendasikan untuk beradu argumen, karena setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan beradu pedang. Wen Yuan pun dengan senang hati menerima tantangan dari Wang, namun tiba-tiba Wen Yuan mengeluarkan sebuah papan catur Go, sambil mengatakan, jika Tuan Wang menang dia tidak akan mencari Permaisuri Ye lagi. Wang pun sangat terkejut, dengan tantangan yang diselesaikan dalam permainan catur Go. Sedangkan Wang sama sekali tidak mengetahui cara mainnya. Di saat dalam situasi kesulitan, Wang selalu menerima bantuan dari sistem, dia pun menyuruh Wang untuk mulai mengikuti protokol AlphaGo. Lanjut sistem menjelaskan, protokol AlphaGo ini adalah versi yang sudah diperbaharui. Dan Tuan akan bisa menang meski melawan juara dunia sekalipun, meski sudah kehilangan 3 bidak. Wang pun sangat antusias ingin langsung mencobanya. Lanjut ke pertarungan catur Go, dengan sopan Wang mempersilahkan Wen Yuan jalan duluan. Wen Yuan begitu terkejut, bisa-bisanya Wang membiarkan dirinya, yang sebagai ahli strategi memulai permainan. Wen Yuan semakin tercengang lagi, karena Wang menyuruhnya untuk 2 kali jalan secara berturut-turut. Dia merasa terhina, dengan sikap Wang yang seperti meremehkan kemampuannya. Terlihat tubuh Wang memancarkan aura kuning keemasan. Lanjut ia berjanji, jika Wen Yuan dapat mengalahkannya, maka Wang akan menerima konsekuensinya. Wen Yuan pun berjanji, jika dia kalah, maka pedang Mo Yun Tianzu ini akan diserahkan kepada Wang, dan Wen Yuan akan pergi secepatnya. Lalu sistem pun sedang menginput data progres pertandingan catur Go. Terlihat bidak hitam milik Wen Yuan, dan ada petunjuk di mana Wang harus meletakkan bidak putihnya. Semua orang yang menonton pertandingan mereka saling berkomentar, bahwa sangat sulit bagi Wang mengalahkan Wen Yuan, yang sudah mengalahkan 18 master profesional dari dinasti Xuan Yue. Tapi Permaisuri Ye percaya, bahwa Wang akan membawa kemenangan itu, meski terlihat oleh advisor, Wang telah membiarkan pemain hebat seperti Wen Yuan, mendapatkan 2 langkah secara berturut-turut, menurutnya itu tidak ada harapan untuk Wang menang. Terlihat Wen Yuan yang tampak cemas, setiap melihat Wang menggerakkan bidak putihnya dengan penempatan yang sempurna. Semakin lama pertandingan berlangsung, Wang semakin menikmatinya, karena Wang bisa mempermainkan seorang Master Go, dengan kecurangan dari sistemnya. Wen Yuan sangat kesulitan setiap hendak menggerakkan bidaknya, dia pun mengakui bahwa Wang bukan orang sembarangan. Meski dia diberi kesempatan 2 langkah pertama, namun tetap saja Wen Yuan tidak berkutik di hadapan Wang. Terlihat para bawahan Wen Yuan, yang sedang menunggu sinyal darinya untuk segera bertindak, namun tak kunjung mereka lihat. Wen Yuan sangat kebingungan dengan permainan yang Wang tunjukkan, seolah-olah setiap bidak yang Wen Yuan gerakan, Wang sudah memprediksinya. Sedangkan Wen Yuan memperhatikan Wang, dia sama sekali tidak fokus ke permainan,
padahal Wang hanya mengikuti langkah yang sudah ditunjukkan oleh sistemnya. Sampai akhirnya Wang mengakhiri permainan dengan kemenangan. Terlihat grafik persentase yang diperlihatkan, kemungkinan Wang memenangkan permainan mencapai 99,99%. Wajah Wen Yuan pun sangat pucat, dia tidak percaya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Wang. Sampai-sampai Wen Yuan memuntahkan cairan merah, yang membuat Wang terkejut hanya dengan permainan Go saja, bisa mengakibatkan luka dalam. Wang sangat kebingungan, apa yang terjadi kepada Wen Yuan, sampai dia bisa begitu menderita. Lalu sistem pun memberitahunya, melalui permainan jiwa lawan yang terkena serangan, ranahnya jatuh menjadi Mortal King. Lalu sistem menjelaskan, sekarang Wang tidak menerima hadiah pencapaian, karena sistem sedang terkena bug. Wang pun tertawa terbahak-bahak sampai menangis. Lanjut ke situasi Wang dan Wen Yuan, setelah Wang mengalahkan telak Wen Yuan, dia pun berterima kasih karena sudah mau menjadi lawan bermainnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Song dan rekannya menyerang Wang secara diam-diam dari belakang. Wang pun sangat terkejut, dia tidak akan sempat untuk menghindar. Terlihat serangan mereka, menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat di udara. Sampai asap tebal mengepul menutupi mereka semua. Syukurnya Wang langsung melindungi dirinya dengan sebuah barier, sehingga tidak sedikit pun tubuhnya terluka. Mereka pun sangat terkejut, melihat Wang yang tidak tergores sedikit pun, meski mereka melancarkan serangan tiba-tiba dengan tekniknya. Mereka berdua pun menerjang kembali, bersiap melancarkan serangan keduanya kepada Wang. Terlihat Wang mulai kesal dengan tindakan mereka yang seperti pecundang. Maka Wang pun tidak akan segan untuk menghabisinya. Wang mengangkat tangannya, dan membuat dinding transparan, yang membuat mereka terpental ke belakang. Si pirang sangat kesal, berulang kali serangannya tidak dapat menyentuhnya. Terlihat Wang yang memancarkan energi yang meluap-luap. Tiba-tiba Wen Yuan berteriak, menghentikan tindakan para bawahannya yang bertindak ceroboh. Wen Yuan berkata dan bersikap begitu sopan kepada Wang, setelah dia mengetahui betapa kuatnya orang di hadapannya. Lalu Wang pun pergi meninggalkan mereka, kalau saja tidak dihentikan, mungkin para bawahannya sudah wafat oleh Wang. Si pirang yang masih kesal dia protes kepada Wen Yuan, karena dia tidak ikut bergabung untuk menyerang Wang. Namun Wen Yuan menjelaskan, bahwa orang bernama Wang itu tidak terduga, skill Go-nya saja mungkin sudah mencapai alam Dao. Si pirang yang tidak mengerti situasinya, masih saja bersikap arogan, apa hubungannya skill bermain Go dengan pertarungan. Si pirang pun terdiam, setelah Wen Yuan mengatakan, bahwa Wang itu bisa saja sudah berada di alam Heavenly Dao Sage, apa kau berpikiran untuk melawannya? Si pirang meski masih kesal, dia pun sedikit ragu untuk terus melanjutkan niatnya. Dan Wen Yuan pun akan menyarankan kaisarnya untuk tidak memprovokasi dinasti Sheng lagi. Kalau tidak, itu akan mengakibatkan bencana bagi dinasti Xuan Yue. Pindah ke situasi Wang, yang memperhatikan sistemnya seperti sedang nahan berak. Ternyata sistem sedang berusaha mengeluarkan sebuah kristal, yang terlihat berkilau seperti benda yang berharga. Namun Wang menganggap benda itu seperti tidak penting. Maka sistem pun menjelaskan, itu adalah fragmen Heavenly Dao, sehebat apapun kultivator, tidak akan mencapai Heavenly Dao Sage, kalau tidak menyerap energi yang terkandung di benda tersebut. Wang pun memegang fragmen itu, dan tiba-tiba saja energi murni yang begitu besar langsung merasuki tubuhnya, lalu Wang memancarkan kekuatan yang begitu dahsyat, sampai alam kultivator berguncang hebat. Terlihat seorang pertapa yang jaraknya begitu jauh pun, dapat merasakan pancaran aura dari fragmen Heavenly Dao. Kemunculan aura yang terpancar dari tubuh Wang, mengundang para ahli kultivator, yang berada jauh di setiap penjuru dunia. Sosok bayangan perempuan yang belum diperlihatkan wujudnya, begitu penasaran siapakah orang yang mendapatkan pecahan fragmen Heavenly Dao tersebut. Saking langkanya benda tersebut, karena hanya satu-satunya cara dengan benda itu, yang dapat menembus ke ranah Heavenly Dao Sage. Maka akan banyak master bela diri yang menginginkannya. Lanjut ke situasi Wang, setelah menyerap energi fragmen, dia memasuki alam laut kesadarannya, lalu sistem menyuruh Wang untuk meletakkan fragmen tersebut di atas altar, untuk mengaktifkan kekuatan Heavenly Dao. Wang pun menuruti apa yang dikatakan sistemnya, dia mulai meletakkan pecahan fragmen Heavenly Dao tepat di tengah altar tersebut. Lalu kemudian, tiba-tiba saja ada pancaran aura yang langsung melonjak begitu kuat.
Dan Wang langsung mengalami terobosan, dari Emperor Stage 3 naik ke Emperor Stage 4. Lalu Wang mendapatkan Dao Strategi Hidden Wisdom. Wang nampak terkejut, bukan hanya ranah kultivasinya saja yang naik, dia pun mendapatkan level Dao yang baru. Lalu sistem menjelaskan fungsi strategi Hidden Wisdom, yaitu Wang yang sebagai pengguna, dianugerahi 3 batu hitam dan putih. Dengan batu-batu itu, Wang dapat mengendalikan dunia, yang dianggap sebagai papan catur baginya, dan orang sebagai bidak-bidaknya. Bahkan Wang kebal terhadap teknik pengekangan, dari musuh yang berada di atas ranah kultivasinya. Singkat cerita, Wang kembali lalu menghampiri Permaisuri Ye dan yang lainnya. Permaisuri Ye langsung menyambut hangat Wang. Aku tidak menyangka, skill Gomu sangat mengagumkan. Wang pun memberi tahu Permaisuri Ye, bahwa ahli strategi dinasti Xuan Yue sudah jatuh ke Immortal King. Mereka tidak akan membuat masalah untuk sementara waktu. Semua orang pun memuji-muji Wang, dan Permaisuri Ye menyuruh bawahannya untuk segera mengambilkan minuman goib untuk Wang. Dan untuk berjaga-jaga, Wang mencoba kemampuan barunya, dengan menggunakan batu go putih, untuk membuat arai perlindungan dalam skala besar. Terlihat sebuah barrier transparan, yang langsung melindungi seluruh istana dinasti Sheng. Lalu sistem mengantarkan hadiah berupa buku teknik pedang, yang berada di tingkatan Heaven Nine Tribulation. Atas pencapaian Wang yang berhasil melindungi dinasti Sheng, Grand Advisor tampak kebingungan, karena baru pertama kali dia melihat pelindung yang terlihat begitu jelas. Sedangkan Wang malah memikirkan hal yang lain, dengan batu go yang dia miliki, Wang menganggap orang yang sebagai bidaknya, bisa dia lakukan apapun yang dia mau. Terlihat gambaran yang sedang Wang pikirkan. Dengan permaisuri yang cosplay menjadi pelayan seksi. Lanjut Wang menjelaskan kepada semua orang, tentang arai yang telah Wang perkuat. Kultivator di bawah alam supreme, tidak akan bisa menembus arai tersebut. Pindah dulu ke dinasti Xuan Yue. Terlihat orang yang belum menunjukkan wajahnya, dia adalah Kaisar Xuan Yue. Dia belum mengetahui, bahwa Wen Yuan yang diutus telah gagal menjalankan tugasnya. Sampai tidak lama kemudian seorang bawahan melapor, bahwa Permaisuri Ye mengundang ekspert kuat bernama Wang Yang. Dia telah mengalahkan Wen Yuan, kuharap Yang Mulia menghentikan dulu pergerakan ke dinasti Sheng. Mendengar laporan tersebut, Kaisar Xuan Yue langsung marah besar. Dia menyuruh menteri kanannya, untuk langsung menghancurkan dinasti Sheng. Terlihat si pelapor nampak panik, dia mengingatkan agar Kaisar tidak bertindak gegabah, karena mereka sedang dalam momen kritis. Jangan sampai merusak rencana negara, hanya karena kemarahan sesaat. Kaisar Xuan Yue tidak peduli, jika permaisuri masih belum ditangkap juga, maka dia akan mengerahkan seluruh dinasti Xuan, untuk menaklukkan Daseng dengan hujan cairan merah. Pindah lagi ke situasi istana dinasti Sheng. Terlihat para bawahan yang mengucapkan selamat kepada Wang, yang telah mengusir Wen Yuan dengan permainan catur saja. Lalu Grand Advisor menyarankan pernikahan Wang dan Permaisuri Ye, dalam 5 hari ke depan yang menurutnya adalah hari baik untuk menikah. Wajah Permaisuri Ye langsung memerah mendengar itu, untuk acara sepenting ini, Permaisuri Ye pun meminta untuk berdiskusi dulu dengan Wang. Wang pun dengan sangat tenang menyampaikan, untuk pernikahan ini, bisakah kalian mengizinkanku terlebih dahulu, kembali ke Sekte Spirit Sword untuk membuat persiapan? Permaisuri sedikit keberatan, jika Wang harus kembali ke sektenya terlebih dahulu, dengan alasan semua persiapan untuk pernikahan, akan diurus oleh dinasti Sheng-nya. Tiba-tiba King Yao langsung membalas perkataannya, sambil tersenyum yang dipaksakan. Yang Mulia Permaisuri Ye yang terhormat, meskipun dinasti Sheng sudah mengurus semuanya, tetap saja Kaisar Wang harus kembali terlebih dahulu. Para tetua pun ikut berdebat dengan acara pernikahan mereka. Nona King Yao benar, Kaisar Wang harus kembali terlebih dahulu. Alasan Permaisuri Ye tidak ingin Wang kembali ke sektenya, karena dia takut perbedaan budaya antara Sekte Spirit Sword, dan dinasti Sheng akan menyebabkan konflik, sehingga pernikahan akan gagal. Maka dari itu, Grand Advisor meminta izin untuk ikut bersama Wang ke Sekte Spirit Sword, dengan alasan membantu persiapannya. Karena Wang yang tidak tahu seperti apa pernikahan di dunia ini, dia pun mengizinkan Grand Advisor untuk ikut serta, Wang menyerahkan semua ke Grand Advisor yang lebih pengalaman. Singkat cerita keesokan harinya, sebelum Wang kembali ke sekte, Permaisuri mengatakan bahwa sebenarnya dia enggan jika berpisah dengan Wang.
Dia pun ingin mengikuti mereka ke Sekte Spirit Sword bersama-sama. Wang pun meyakinkan Permaisuri Ye, agar tidak perlu khawatir, karena dia tetap akan menikahinya dalam 5 hari ini. Mereka terlihat mulai tidak canggung lagi, untuk memperlihatkan saling peduli dan bermesraan di depan banyak orang. Wang pun memberi kata-kata hari ini, yang membuat wajah Permaisuri menjadi merah. Apakah kamu belum siap menikah denganku, atau belum siap melahirkan anak untukku? Setelah mendengar kata-kata bijak dari Wang, akhirnya Permaisuri pun tenang, dan menyuruh mereka segera berangkat agar bisa cepat kembali ke istananya. Mereka pun mulai OTW ke Sekte Spirit Sword dengan kendaraan super mewah milik Wang. Bahkan menurut Grand Advisor, penguasa tertinggi di dinasti Sheng pun tidak ada yang memilikinya. Grand Advisor yang penasaran, dari tanah suci manakah Anda berasal? Wang pun menanyakan ke sistem, apa yang dimaksud dengan tanah suci. Maka sistem pun menjelaskan secara detail, begitu banyaknya tanah suci sampai Wang malas mendengarkannya. Akhirnya Wang pun mengatakan, bahwa dia hanyalah kultivator biasa, dan bahkan belum pernah mengunjungi 10 tempat suci teratas. Mendengar jawaban Wang, membuat Grand Advisor sangat terkejut, meski hanya kultivator biasa, tapi bakat dan keberuntungannya sungguh menakutkan. Setelah mereka sudah mulai mendekati Sekte Spirit Sword, sistem mendeteksi bahwa sektenya sedang diserang. Terlihat Wang menyipitkan matanya, membuat Grand Advisor yang memperhatikannya bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" "Bukan apa-apa, hanya saja Sekte Spirit Sword sedang mengalami masalah." Terlihat banyak para kroco keras, yang sedang mencoba menghancurkan arai yang dibuat Wang. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Feng Yun, yang dipimpin untuk menyerang Sekte Spirit Sword oleh Ling Ji. Serangan dari para perusuh itu terus berlanjut, orang-orang dari Sekte Sword hanya memperhatikan saja di bawah perlindungan arai. Master Sekte dan para tetuanya mulai cemas, karena tidak mungkin arai pelindung akan bisa terus bertahan, jika diserang secara terus-menerus. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Wang sudah sampai di sana, terlihat Wang memasang ekspresi yang begitu marah. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Master Sekte pun langsung melaporkan, bahwa mereka tertarik dengan arai pelindung dari Sekte Spirit Sword kita. Wang sangat marah, di saat dia sedang sibuk harus mempersiapkan acara pernikahan, ada masalah lain yang mengganggunya. Maka Wang pun langsung bergegas untuk menemui para perusuh itu, dan Wang menyuruh mereka untuk melayani Grand Advisor dengan baik. Tidak lama kemudian, terdengar perkataan Wang yang membuat orang-orang dari Sekte Feng Yun terkejut. Dari mana datangnya anjing liar ini, berani sekali membuat kekacauan di Sekte Spirit Swordku. Wang pun menatap tajam, dan hanya seorang diri saja Wang untuk meratakan mereka semua. Si gendut yang dengan songong mengatakan Wang seorang anak kecil, dan menyuruh Wang untuk mengatakan pada Master Sektenya, agar menyerahkan arai formasi. Kalau tidak, maka mereka akan meratakan Sekte Spirit Sword seperti tanah. Wang pun tersenyum sinis, menanggapi perkataan si gendut, yang ingin mengambil arai formasi, dan membantai orang-orang sektenya. Lanjut Ling Ji mengatakan, kalian sekte kecil tidak pantas memiliki formasi ini. Meskipun kami tidak mengambilnya, orang lain akan datang mengambilnya. Serahkan saja dengan patuh, dan kami mungkin bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Lalu Wang pun menyuruh sistemnya, untuk memeriksa orang-orang di hadapannya. Maka sistem pun menyebutkan ranah kultivasi mereka satu persatu secara detail. Dan setelah Wang mengetahui semuanya, dia pun akan mencoba teknik pedang yang diberikan sistem sebelumnya. Terlihat Wang sedang mengkonfirmasi teknik pedang tersebut, untuk dia kuasai dengan sempurna. Tiba-tiba saja Wang memancarkan energi kuat yang melonjak ke atas langit, setelah dia menguasai teknik pedangnya. Dan Wang mendapatkan hadiah, berupa pedang yang berkilau kuning keemasan. Wang menatap tajam mereka semua, dan mencoba mengingatkan untuk segera pergi, sebelum Wang bertindak kasar dan akan membuat mereka menyesal. Ling Ji dari Sekte Feng Yun meremehkan peringatan Wang, dia menganggap Wang hanya bocah yang berlagas sok keras. Lalu salah satu muridnya Ling Ji, dengan percaya diri bersiap untuk melawan Wang, dengan mengancam akan menghancurkan Wang terlebih dahulu, sebagai pembukaan untuk kehancuran Sekte Spirit Sword. Namun tiba-tiba Wang sudah melesat sangat cepat, sampai orang tersebut begitu terkejut dengan pergerakannya. Dan Wang langsung menebas orang itu, sampai terbelah menjadi dua bagian. Mereka pun sangat shock, setelah melihat murid Ling Ji yang lenyap seketika, dalam sekali tebasan.
Wang pun mengibaskan pedangnya, terlihat cairan merah sampai berserakan di udara. Itulah akibat mengabaikan peringatan dari orang yang ngebet kawin. Wang begitu murka, dia meneriaki mereka semua, untuk maju sekaligus. Terlihat ekspresi Wang begitu menakutkan, karena perbuatan mereka yang berniat buruk terhadap orang-orang di sektenya. Dan Lingji yang juga murka, karena muridnya telah dibantai oleh Wang, dia berteriak keras akan mengubur Wang bersama orang-orang sekte Spirit Sword-nya. Wang menatap tajam sambil mengatakan, "Berisik sekali Pak Tua bau tanah ini, datang kau kepadaku, dan aku akan mengantarkanmu kepada muridmu di neraka." Mendengar perkataan Wang, Lingji semakin naik pitam. Si gendut mencoba mengingatkan Lingji untuk tetap tenang, jangan sampai terprovokasi olehnya. Lingji yang sudah hilang kendali, dia tidak mendengarkan si gendut, dia malah menyuruh untuk mengaktifkan teknik gabungan. Si gendut tampak terkejut, mendengar Lingji sampai menggunakan teknik tersebut. Terlihat mereka berpencar mengepung Wang, dan Lingji merapalkan mantra untuk mengaktifkan skill gabungan. Yang membuat kultivasi Wang turun, dari tahap Great Emperor level 4 menjadi Immortal Lord. Wang pun tidak tinggal diam, dia juga menggunakan skillnya Infinite Formation, bangkitlah. Terlihat aura merah menyelimuti tubuh Wang. Dan Lingji sudah bersiap untuk melancarkan serangan ke arah Wang, sambil berteriak, "Bocah sombong musnah kau." Wang tersenyum tipis, meski kultivasinya ditekan oleh teknik gabungan mereka, tapi itu belum cukup bila untuk membuat Wang kalah dalam pertempuran. Wang langsung menghancurkan teknik gabungan mereka, terlihat barier yang mengelilingi Wang, dihantam kuat oleh aura petir berwarna merah. Dan ranah kultivasi Wang pun kembali ke tahap Great Emperor Realm level 4. Lingji begitu panik sampai wajahnya bercucuran keringat dingin, melihat Wang yang dengan mudah menghancurkan teknik gabungannya. Lalu Lingji memberi komando kepada rekan-rekannya untuk menyerang Wang secara bersamaan. Lingji tidak percaya 3 orang Great Emperor tidak bisa mengalahkan bocah bau kencur ini. Lingji, si gendut dan 1 rekan lainnya, langsung menggunakan skillnya masing-masing, mereka bersama-sama melancarkan serangan ke arah Wang. Dan Wang pun sudah bersiap untuk menyambut serangan mereka, terlihat teknik yang memborbardir Wang, dapat dengan mudah dia patahkan, yang membuat mereka sangat terkejut. Lalu Wang langsung melompat ke udara, dan mengaktifkan skillnya, Infinite Power of Heavenly. Pedang Wang bersinar terang, dengan aura seperti api mengelilingi pedang tersebut. "Aku telah memberi kalian kesempatan untuk pergi, tapi kalian menyia-nyiakannya, maka sekarang giliranku untuk bertindak." Wang langsung melesat, lalu menebas adik junior si gendut sebagai korban keduanya, sampai dia terbelah menjadi 2, lalu tiba-tiba Wang sudah berada di belakang si gendut, terlihat dia sangat ketakutan, sampai keringat mengucur deras. "Jangan khawatir, kau akan segera menyusul adik juniormu." Wang langsung mengakhiri hidup si gendut. Kebrutalan Wang yang sudah murka tidak bisa dihentikan. Lalu Wang menoleh ke arah Lingji, ternyata dia sudah capcus mencoba kabur dari Wang. Terlihat ekspresi yang begitu panik diperlihatkan Lingji, karena kecerobohannya sehingga bawahannya harus almarhum. Wang pun tidak akan membiarkan Lingji pergi semudah itu, karena sudah datang, maka jangan harap untuk bisa pergi begitu saja. Terlihat sebuah aura yang begitu besar melesat secepat kilat, dan Lingji pun berteriak sekencang-kencangnya, dia mempercepat pergerakannya. Bagaimanakah nasib Lingji? Akankah dia berhasil kabur lalu membawa informasi ke sektenya? Nantikan kelanjutannya di episode yang akan datang. Bersambung.